Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita masih melanjutkan dari pembahasan Imam Ibnu Qayyim rahimahutaala berkaitan tentang doa yang bisa menghilangkan kesedihan, melapangkan dada. Bahkan doa ini Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca doa ini akan hilang kegundahannya, akan lenyap kesedihannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan kebahagiaan. Doa ini yang kita bahas sudah 2 pertemuan. Yang doa secara bahasa Indonesianya, Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu, ibuku hambamu, ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiya hukmu, hukummu kepadaku berlaku. Adlun fiya qada'u, ketentuanmu adil untukku. Aku meminta dengan seluruh nama, dengan nama-namamu, yang kau menamakan dirimu dengannya, atau kau turunkan di kitabmu, atau nama yang kau ajarkan salah seorang dari makhluk-makhlukmu, atau nama yang kau sembunyikan di sisi ghaib di sisimu. Ya Allah, jadikan Quran bersemi di dadaku, cahaya di hatiku, penghilang kesedihanku, dan pengganti pelenyap dari kegundahanku. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan hilangkan kegundahannya, kesedihannya, diganti dengan kebahagiaan. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kami harus belajar doa ini? Maka Rasul mengatakan, tentu seharusnya bagi mereka yang mendengar doa ini agar belajar tentang doa ini. Sekarang doa ini sedang dijelaskan oleh Imam Qayyim. Kemarin dia telah menjelaskan tentang makna penghambaan. Ya Allah, aku ini hambamu, bapakku hambamu, ibuku hambamu. Dia sudah jelaskan itu. Sekarang dia ingin menjelaskan tentang madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Hukummu yang telah berlaku padaku dan keadilanmu di alam takdirmu. Jadi dia di sini ingin membahas tentang takdir. Ya. Di dalam doa tadi disebutkan madin fiya hukmuk. Hukummu kepadaku berlaku. Adlun fiha qada'u. Ketentuanmu terhadapku sangat adil. Apa yang dimaksud dengan madin fiha hukm? Apa yang dimaksud dengan hukum? Apa yang dimaksud dengan qada'? Imam Ibnu Qayyim menegaskan hukum dan qada' dijadikannya qada' dan untuk hukum, ya, dijadikannya adil untuk qada' dan berlaku untuk hukum. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala mengandung hukum dini dan syar'i. Adapun hukum kauni, qadari, ini dibagi sama dia. Apa maksudnya bahwasannya hukummu kepadaku berlaku? Hukum itu ada 2. Yang pertama, hukum kauni. Apa itu hukum kauni? Hukum kauni itu adalah hukum alam yang Allah tentukan dan manusia tidak bisa lepas daripada hukum tersebut. Maka dikatakan hukummu kepadaku berlaku. Ada yang kedua adalah hukum qadari atau hukum syar'i. Hukum syar'i, dini, itu adalah hukum Allah kepada kita yang Allah tentukan hukumnya, tetapi manusia terkadang memilih untuk melakukannya atau tidak. Seperti hukum sholat, hukum puasa, hukum Islam, hukum ibadah. Ini hukum Allah. Adapun hukum Allah, air itu dingin,
Air itu mengalir dari atas ke bawah. Api itu panas. Itu hukum Allah yang nggak ada bisa mengolaknya atau menolaknya. Semua orang akan berlaku terhadap hukum itu pada dirinya. Adapun hukum syar'i, ini adalah hukum Allah yang Allah cintai, yang Allah inginkan. Tapi ternyata tidak semua makhluk melakukannya. Maka itu dikaitkan perbedaan antara hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum kauni dia pasti terjadi, tetapi tidak ada keterkaitan dengan keridhaan dan kecintaan Allah. Itu hukum kauni. Hukum syar'i, hukum syar'i itu belum tentu terjadi, tapi pasti berkaitan dengan yang Allah cintai. Manusia secara kauni, secara alam, tidak akan pernah ada yang bisa mengelak dari hukum Allah. Jika Allah sudah menghukumkannya, dia akan berjalan di atas hukum Allah. Itu hukum kauni. Tetapi tidak semua hukum kauni Allah Subhanahu wa taala sukai. Tetapi Allah adakan untuk menguji dan memberikan kepada manusia bala. Wa naw'ani nafidan fil 'abdi madiyan fih. Dua jenis hukum ini berlaku bagi seorang hamba dan akan dia lalui. Maka hamba itu, kita, di bawah dua hukum ini. Mau tidak mau. Akan tetapi, hukum kauni itu hukum yang kita tidak bisa mengelak darinya. Hukum dini syar'i kadang kita mengelak, padahal ketika kita mengelak ada konsekuensi hukuman yang lain dari Allah. Ketika qadha itu adalah sempurna. Jadi qadha itu artinya sempurna. Apa artinya qadha dan apa artinya qadar? Apa artinya hukum, apa artinya qadha? Hukum itu Allah tentukan. Tapi ketika terjadi, itu namanya Allah qadhakan. Allah takdirkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keputusan. Keputusan ini namanya hukum. Atau dalam lain dikatakan qadar. Ketika hukum keputusan ini dilaksanakan, itu namanya qadha, ketentuan. Contoh, sudah ada keputusan Allah kapan kiamat. Keputusan ini hukum Allah. Ini qadar namanya. Sudah tercatat. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tercatat kapan kiamat. Untuk hari ini, itu baru berbentuk qadar. Baru berbentuk hukum. Tapi belum berbentuk qadha, tunaian, dan pelaksanaan. Tapi ketika terjadi kiamat, maka dikatakan qadha, ditunaikannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam doa dikatakan hukummu kepadaku berlaku. Artinya kita sadar semua keputusan Allah yang Allah inginkan itu harus kita kerjakan. Suka tidak suka, hukum kauni harus kita kerjakan. Ridho atau tidak, hukum kauni tetap berlaku. Kita jadi laki-laki, hukum kauni. Ada orang jadi perempuan, hukum kauni. Itu hukum yang tidak kita bisa mengelak. Tapi hukum kauni, biasanya Allah hukumkan kepada seorang hamba dan tidak dikaitkan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kaitannya hukum kauni dengan kemuliaan. Tidak ada. Laki-laki sama perempuan, nggak ada kaitannya dengan kemuliaan di mata Allah. Semua sama. Gagah atau tidak gagah, tidak ada kaitannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua sama. Tapi hukum syar'i inilah yang akan menyebabkan seorang itu mulia di sisi Allah. Salat, puasa, meninggalkan yang haram, Allah haramkan yang haram, itu hukum Allah. Tapi manusia memilih hukum ini sesuai ikhtiar, sesuai dengan pilihan dan usaha dia. Kalau dia memilih sesuatu yang Allah cintai, maka dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Walamma kana qada'uhu wal itmam wa ikmal wa dzalika inma yakunu ba'da mudih."
Maka qada itu setelah sempurna dan itu tidak akan terjadi kecuali telah berlalu. Maka itu dikatakan adlun fiya qada'uk. Ketentuanmu kepadaku selalu adil. Ai hukmul ladzi akmaltahu, yaitu hukum yang telah kau jalankan dan kau sempurnakan dan kau tunaikan di pada hambamu itu pasti adil. Ini salah satu doa yang di doa itu menyebutkan tentang kepasrahan dan juga penerimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Dengan segala yang Allah lakukan untuk kita adalah keadilan. Ketika ada orang yang Allah sesatkan dan dikarenakan kesesatan dia masuk neraka, Allah Maha Adil. Dikarenakan ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah sehingga dia masuk dalam Islam. Dengan Islamnya dia menjadi baik dan taat, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Allah Maha Adil. Ada yang disesatkan, ada yang diberikan petunjuk. Allah Maha Adil. Ada yang dimudahkan, ada yang disulitkan. Allah Maha Adil. Keadilan itu harus menjadi keyakinan. Tetapi tidak wajib bagi Allah untuk melaporkan kepada kita bagaimana sisi keadilannya. Tapi wajib bagi kita meyakini keadilan. Ketika Allah memutuskan sebuah keputusan untuk diri kita, lalu keputusan itu tidak menyenangkan kita, dan kita tidak melihat di mana sisi keadilannya. Harusnya seorang mukmin dia tetap meyakini Allah Maha Adil. Tidak akan mungkin Allah memutuskan sesuatu yang tidak adil karena Allah membenci kezoliman. Lawan dari ketidakadilan adalah kezoliman. Dan Allah tidak menyukai kezoliman. Tapi yang pasti, Allah Maha Adil dengan segala bentuk perbuatannya. Dia memberikan sesuatu sesuai dengan kebijakannya. Wa amma hukmu fahuwa ma yahkumu bihi subhanah wa qad yasha tanfidu wa la yunaffidu. Adapun hukum Allah, itu apa-apa yang Allah hukumkan dan bisa jadi ditunaikan dan bisa jadi tidak ditunaikan. Inilah yang dikatakan hukum dini syar'i. Dia hukum ini berlaku untuk seorang hamba. Adapun hukum kauni, dia pasti menunaikannya dan pasti berlaku untuk hamba. Fa in lam yunaffid indifa'an bahwa subhanahu yumdi ma yaqdi bih. Maka Allah akan menunaikan apa yang menjadi keputusannya. Wa ghairuhu qad yaqdi bi qada wa yaqdiru amran wa la yastati' tanfidu. Ini bedanya. Adapun selain Allah, dia bisa menunaikan hukum, dia bisa menetapkan hukum, dia bisa menulis sebuah perkara yang akan dia rencanakan ke depan. Tapi belum tentu yang dia tulis itu tertunaikan. Jadi di sini Pak, kita ingin membedakan antara qadar dan qada. Kalau dipisah, maka qadar dan qada itu satu makna, keputusan Allah. Tapi kalau disatukan antara qadar dan qada, itu ada perbedaan. Qadar itu adalah dikadarkan dan ditentukan dan dihukumkan. Qada ditunaikannya hukum yang telah ditentukan tadi. Itu qada namanya. Yang bisa secara sempurna menunaikan apa yang telah dia tetapkan dan apa yang dia inginkan cuman Allah. Manusia bisa jadi dia menginginkan, merencanakan, punya planning, tapi belum tentu apa yang dia rencanakan itu terjadi. Berarti dia cuma bisa mengkadarkan, mengira-ngira, memberikan kadar, tapi tidak bisa mengkodok, menunaikan apa yang dia inginkan. Adapun Allah, dia yang mengkadarkan, mengkodarkan, itu menghukumkan. Dia pula yang menetapkan. Dia pula yang menuliskan. Dia pula yang merencanakan. Maka dia pula yang menunaikannya. Maka dikatakan kalau berkaitan dengan ditunaikannya keputusan Allah, itu namanya qada.
Kalau berkaitan tentang segala sesuatu yang Allah rencanakan dengan apa yang terjadi, itu namanya qadar. Qadar dan qadha tidak akan pernah bertentangan. Beda dengan manusia. Apa yang mereka inginkan dengan apa yang akan terjadi belum tentu bisa sama. Allah, apa yang dia inginkan dan apa yang terjadi pasti itu akan keselarasan. Tidak akan pernah bertentangan. Maka di sini dikatakan ketika berkaitan dengan adil, ketika berkaitan dengan qadha, keputusan Allah, maka itu dikaitkan dengan keadilan. Adlun fiyya qadha'u. Ya Allah, adil semua keputusanmu terhadapku. Ini mencakup seluruh keputusan dari segala arah. Sakit, sehat, kaya, miskin, lezat, hidup, mati, musibah. Semua yang Allah utus pada kita itu karena keadilan Allah. Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman. Kalau orang bilang, Ustaz, kenapa dia yang lebih baik, saya tidak baik? Kenapa ya dia yang lebih sukses, saya tidak sukses? Kenapa dia yang lebih cepat, saya tidak cepat? Padahal, kalau dilihat di mata saya lebih ikhtiar daripada dia. Kenapa Allah putuskan ikhtiar saya yang menurut saya lebih baik daripada dia, tapi hasilnya tidak sebaik dia? Seolah-olah seorang hamba mengatakan ada ketidakadilan. Dari sisi apa? Dari sisi yang dilihat oleh seorang hamba. Tetapi Allah memutuskan orang sembuh itu, contoh ya, kita mau contohkan. Orang sembuh itu, sembuh dari penyakit, banyak sebab. Dan banyak jalan ikhtiar. Ada berobat, ada ketemu dokter, ada doa, ada sedekah, ada doa orang tua, ada berbuat baik dan amal soleh. Ini ikhtiar semua tidak? Ikhtiar semua. Jangan kita anggap ikhtiar itu cuma makan obat dan ketemu dokter. Itu bagian daripada ikhtiar. Dia berobat, kita berobat. Dokternya sama, makan obatnya sama. Dia disembuhkan, kita nggak disembuhkan. Allah adil? Dari mana adilnya? Dokternya sama, makan obatnya sama. Kenapa dia sembuh, saya nggak sembuh? Maka jawabannya, kau hanya melihat dari satu sisi ikhtiar. Kau mungkin makan obat yang sama, kau mungkin pergi ke dokter yang sama. Tapi mungkin dia pernah punya doa yang dia panjatkan di tengah malam. Kau tidak mengangkat tanganmu di tengah malam. Dia mungkin punya orang tua yang terus mendoakan dia. Kau selama ini mungkin jelek hubunganmu dengan orang tua sehingga kau tidak mendapatkan apa yang didapatkan. Maka apa yang Allah putuskan pasti adil, tapi tidak pasti kita tahu dari mana sisi keadilannya. Kenapa kita tidak tahu? Karena keterbatasan ilmu kita. Ketika kita tidak tahu sisi keadilannya, bukan berarti tidak adil. Ketidaktahuan kita bukan berarti ketiadaan. Kita nggak tahu sisi keadilan. Oh, karena saya nggak tahu sisi keadilan berarti nggak adil, Ustaz. Jangan memposisikan dirimu seolah-olah tahu segalanya. Ketika kau tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Bisa jadi ketika kau tidak tahu, ada, tapi kau tidak tahu. Ketika kita memposisikan diri kita adalah setiap yang saya tidak tahu pasti tidak ada. Kita telah memposisikan diri kita seolah-olah makhluk yang sempurna. Kita nggak tahu rahasia Allah. Kita nggak tahu hikmah Allah. Kita nggak tahu sisi keadilan Allah. Ketidaktahuan kita apakah menunjukkan ketidakadaan hikmah? Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Gak ada hikmahnya, Ustaz. Jangan bilang gak ada hikmahnya. Hikmahnya ada. Lalu apa, Ustaz? Saya nggak tahu. Lah Ustaz nggak tahu ya berarti nggak ada. Jangan sombong. Ketidaktahuan kita bukan berarti tidak ada. Karena keterbatasan ilmu kita. Begitupun masalah qadha, masalah takdir, masalah hidup, masalah mudah, masalah sempit, masalah rizki, masalah umur.
adil. Dari mana sisi keadilannya? Allah itu maha baik. Allah itu tidak pernah zalim. Allah itu sangat menyayangi kita. Apakah mungkin Dia yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan kita permintaan-permintaan kita, lalu Dia menzolimi kita dan berbuat jahat kepada kita? Tidak mungkin. Sementara Dia maha pengasih, maha penyayang. Yakinkah kita Dia maha pengasih? Yakin. Yakinkah kita Dia dengan maha penyayang? Yakin. Bahkan sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Mungkin nggak seorang ibu melihat anaknya yang sedang frustasi dan patah hati. Bagaimana perasaan ibu ketika itu? Pasti sedih. Allah lebih sayang kepada makhluk, lebih sayang kepada seorang hamba daripada seorang ibu kepada hamba. Kenapa? Karena dia ciptaan Allah. Allah yang menciptakan dia. Allah yang mengadakan dia. Allah tidak butuh dari dia apapun. Maka Allah pasti menyayangi hambanya. Dari itu, keadilan Allah kepada hamba itu pun pasti. Sebagaimana kasih sayang dia kepada kita pasti. Kalau ini menjadi sebuah landasan dan pijakan seorang mukmin menghadapi takdir Allah, bahagia dia. Kita sedang berbicara apa ini? Berbicara doa, kalau doa ini kau baca, kau akan bahagia. Ternyata banyak orang baca doa ini, Ustadz kapan bahagia aja, sempit terus masih. Ternyata doa cuma di lisan, tapi dia nggak paham menghayati makna doanya. Doa cuma di lisan, tapi hatinya tetap suuzon kepada Allah. Lalu dia tagih. Kata Rasulullah, baca doa ini membahagiakan Ustaz. Lisanmu belum klop dengan batinmu. Kamu bilang Allah maha adil, tapi di batinmu kau masih protes dengan ketentuan Allah. Bahkan kau katakan takdir itu memang kejam dan tak mengenal perasaan. Lalu dia nuntut, kapan baca doa ini aku jadi bahagia. Jadi kalau kita pahami di sini, memahami tentang takdir dan keadilan Allah itu menyebabkan lapang dada. Lapang dada menghilangkan kegundahan, menghilangkan sedihan, menghilangkan sesuatu yang menyempitkan dada. Jadi sebenarnya sumber kebahagiaan adalah menerima takdir Allah dengan husnuzon. Baik sangka. Sudah baik sangka sama Allah kita bahagia. Tapi kalau kita terus buruk sangka kepada Allah, sesempit-sempitnya dan sesulit-sulitnya orang adalah orang yang buruk sangka kepada Allah yang telah menciptakan dan mengatur hidup dia. Coba Pak, saya analogikan mungkin. Bapak di atas pesawat, sedang duduk. Siapa yang Bapak percayai untuk membawa pesawat ini? Pilot. Tapi ketika Bapak duduk di atas pesawat pilot, Bapak sedang suudzon sama pilot. Pilot ini nggak pernah belajar. Pilot ini sedang mabuk. Pilot ini orang bodoh. Pilot ini mau jahat sama saya. Bisa nggak Bapak tidur di pesawat? Hah? Gelisah, risau, takut. Kenapa? Gak ada kepercayaan dengan pilotnya. Yang akan membawa dia kepada tempat tertentu. Bagaimana ketika dia nggak percaya dengan Allah yang telah menghidupkan, memberikan takdir, mengatur hidupnya, bahkan memberikan segalanya. Gak ada yang kau lakukan kecuali semuanya diatur sama Allah. Lalu kau tidak percaya sama Allah. Bagaimana kau mau tenang? Kau telah suudzon kepada yang telah mengatur hidup, yang membawa hidup, yang menggariskan hidup, yang menentukan hidup, yang mentakdirkan hidup. Kau tidak akan pernah tenang. Maka mukmin di antara sifatnya adalah yakin, baik sangka dengan takdir Allah. Nabi Yusuf ketika mau dibunuh sama saudaranya. Bayangkan ya, saudara yang mau bunuh. Habis itu dibuang dia di sumur. Ketika di sumur, dia ketemu orang, dibayar dengan rendah. Nggak ada yang mau dia. Ini semua ketika itu dia alami, berat ya.
Tapi Allah ingin sesuatu qadha, putusan yang telah Allah putuskan. Apa itu? Dia akan menjadi bintang. Yang bintang-bintang lain harus sujud kepada dia. Nah, gimana caranya supaya dia bisa menjadi bintang? Ternyata dia harus bertemu dengan seorang raja. Yang raja itu punya istri. Istri itu ingin memungut Yusuf alaihissalam bawa dalam kerajaan. Di dalam kerajaan Yusuf dimuliakan. Sampai akhirnya dia menjadi seorang wazir. Sampai dia ketika menjadi wazir, semua negeri kenal dengan Yusuf. Sampai bapaknya, abangnya dengar lagi tentang Yusuf. Ternyata mimpi yang dimimpikan oleh bapaknya atau mimpi yang dimimpikan oleh Yusuf, dia akan disujudkan dengan beberapa bintang. Harus dilalui dengan dilemparnya dia ke dalam sumur. Harus dilalui dia dengan dilempar dan dibuang oleh kakak-kakaknya. Tapi ada keputusan Allah. Dia harus menjadi bintang. Apakah jalan itu harus dilalui? Harus dilalui. Karena itu namanya qadha. Karena itu namanya hukum. Air harus mengalir, angin harus bertiup, panas itu membakar, dingin itu menggigil. Itu takdir. Harus berjalan semuanya. Ketika Yusuf mengalami pembuangan, dia tetap merasa baik. Sampai bapaknya menangis dan betul-betul sedih kehilangan Yusuf. Dan ini belum pernah dialami oleh siapapun. Bagaimana sedihnya? Sampai saking banyaknya nangis, matanya putih dan buta. Bukan karena menangis tidak menerima takdir Allah. Tapi sedih dengan apa yang terjadi. Tapi lisannya tetap memuji Allah. Ini kehidupan. Ada sebuah takdir yang Allah ingin berikan. Tapi terkadang berjalan sesuai dengan kehendak dan keadilan Allah. Maka hidup seperti itu. Hidup tuh nggak selamanya sesuai kita inginkan. Tapi hidup bisa jadi baik sesuai yang Allah inginkan. Dikatakan di sini, maka doamu yang mengatakan adlun fiyah qadha, adil kepadaku, qadha, ini mengandung semua jenis takdir. Kaya, sehat, miskin, lezat, tidak lezat. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Perhatikan nih ayat. Apapun yang menimpa dirimu dari sebuah masalah itu disebabkan ulah tanganmu. Wa in tusibhum sayi'at fabima qaddamat aydihim innal insana kafur. Kalau menimpa kalian kejelekan, itu dikarenakan buah tangan kalian. Sesungguhnya manusia sangat kufur. Gimana Ustadz? Saya sudah rencanakan, saya sudah kalkulasikan, saya sudah pikirkan, saya sudah lihat dampaknya, saya sudah hitung. Menurut hitungan saya harusnya berhasil. Tapi ternyata tidak berhasil. Berarti kan siapa yang salah? Kalau Allah bilang apa sini? Apapun yang menimpa musibahmu disebabkan tanganmu. Loh gimana? Saya sudah memperhatikan semuanya. Sudah saya rencanakan, sudah saya hitung, sudah saya kalkulasikan. Hitungan saya benar. Ada satu yang kau lupa. Kau hanya ikhtiar dari sisi dunia. Tapi kau tidak pernah ikhtiar dari sisi doa. Ikhtiar dari sisi amal soleh. Ikhtiar dari sisi taubat. Ikhtiar dari... Tahu bisa, apa kata Rasulullah? Fa innal ad la yuhram la yuhram rizkin bisababi dzanbi yusibu. Bisa jadi seorang hamba Allah haramkan sebuah rizki dikarenakan dosa yang dia lakukan. Kita ini terkadang menganggap yang namanya ikhtiar itu hanya usaha, kalkulasi, hitung-menghitung dunia. Padahal itu ikhtiar yang baik. Tapi ikhtiar yang paling besar adalah kita mengangkat tangan dan mengemis di hadapan Allah. Itu ikhtiar. Siapa bilang doa tidak ikhtiar? Siapa bilang istighfar tidak ikhtiar? Siapa bilang bertobat kepada Allah tidak ikhtiar? Siapa bilang menjauhkan dosa tidak ikhtiar? Amal soleh itu ikhtiar yang menguatkan ikhtiar dunia kita. Bahkan bisa jadi ikhtiar doa lebih dahsyat daripada ikhtiar tenaga. Fakullu ma yaqdi ala abdi fahuwa adlun fih. Maka segala sesuatu yang Allah tentukan kepada hambanya, maka itu adil.
Di sini ada orang, di sini nanti Imam Ibnu Qayyim akan menyebutkan ada kelompok-kelompok yang tetap protes dengan takdir. Menganggap takdir itu nggak adil. Sehingga ketika dia takut mengatakan takdir itu nggak adil, dia berusaha mencari jalan dengan cara berpikir tentang takdir, akhirnya jalannya salah. Ada yang mengatakan, saking takutnya, semua yang kita dapati nanti akan datang itu nggak ada campur tangan Allah. Nggak ada campur tangan Allah. Jadi semua yang terjadi ini karena tangan kita sendiri. Kau tempat musibah ya karena dirimu, kau nanti jelek ya karena dirimu, kau berhasil ya karena dirimu. Nggak ada campur tangan Allah. Jadi apa? Al-amrun unuf. Semua alam ini berjalan begitu aja, nggak ada yang ngatur. Dirimu yang mengatur keadaan. Kenapa dia berkata begini? Karena dia mau lari. Dari apa? Kalau ada yang tidak adil, kan dia menganggap ketidakadilan. Ketidakadilan itu tidak mungkin bagi Allah. Kalau begitu, Allah nggak ikut campur. Kenapa? Karena dia sudah suuzon bahwasannya yang terjadi ini pasti karena ketidakadilan. Lah ketidakadilan ini pasti ada, maka mungkinkah ketidakadilan ini diciptakan oleh Allah? Nggak mungkin. Kalau begitu, ketidakadilan yang terjadi, kesenjangan yang terjadi ini semua karena ulah tangan kita. Allah nggak campur tangan dengan takdir. Ada lagi yang berikutnya, yang lebih jahil lagi. Yang lebih jahil lagi mengatakan, nggak mungkin lah. Semua yang terjadi ini pasti ciptaan Allah. Tidak ada yang Allah ciptakan bisa keluar dari penciptaannya. Kalau begitu, semua yang Allah ciptakan, itu pasti Allah, semua yang Allah ciptakan pasti Allah tahu. Semua yang Allah tahu pasti Allah ridhoi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh hamba, itu pasti disukai dan diridhoi oleh Allah. Dan pasti Allah memaksa dia untuk melakukan itu. Ini kelompok yang berikutnya. Sehingga dia katakan, manusia tidak punya pilihan. Manusia melakukan apa yang dia lakukan karena paksaan dari Allah. Jadi ada yang dipaksa masuk surga, ada yang dipaksa masuk neraka. Karena menjalankan kekuasaan Allah. Ini kelompok yang salah. Kenapa salah? Karena seolah-olah manusia nggak ada pilihan dalam hidup, lalu kita dihukum sesuatu yang kita nggak ada pilihan. Allah nggak pernah menghukum kita karena nggak ada pilihan kita. Pernahkah dihukum gara-gara kulit hitam dan kulit putih? Pernahkah dihukum gara-gara suku Arab dan bukan suku Arab? Nggak ada. Allah nggak pernah menghukum itu karena itu bukan pilihan kita. Pernahkah dihukum gara-gara wanita dan laki-laki? Nggak ada. Allah tidak akan menghukum kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Hitam, putih, suku, bahasa, jenis kelamin, itu nggak akan pernah terkait dengan hukuman Allah. Tapi jahat, baik, soleh, toleh, itu pilihan. Ketika kita pilih itu Allah hukum. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih. Tapi kemampuan memilih ini di bawah takdir Allah. Kita nggak bakalan bisa memilih sesuatu yang di luar takdir Allah. Tapi pilihan-pilihan yang disajikan kepada kita itu adalah pilihan yang kita bisa memilih, tapi sajian pilihan dia yang meletakkannya. Contoh, Bapak mau duduk di sini sekarang, atau saat ini juga pergi, pilihan tidak? Siapa yang menentukan pilihan ini? Yang memilih pilihan ini siapa? Kita. Tapi yang menyajikan pilihan ini siapa? Allah. Hidup kita pilihan. Tapi kita tidak bisa memilih sesuatu yang di luar yang Allah sajikan. Tidak kan? Ketika kita memilih hidup kita, dan Allah tahu apa yang kita pilih, dan akan kita pilih, itulah Allah tulis apa yang akan kita pilih. Maka, sebelum kita diciptakan, Allah tahu apa yang akan kita pilih. Contoh, ini khomer, pamannya, naudzubillah, minuman keras. Allah tahu, ada si A yang akan minum, ada si B yang tidak akan minum. Sebelum diminum oleh si A dan si B, Allah tahu dia yang mana dia pilih.
Ketika Allah tahu pilihan hamba tadi, Allah tulis pilihannya. Padahal belum terjadi. Allah tulis pilihan. Pertanyaannya, belum terjadi, tapi Allah tahu apa yang dipilih hambanya. Apakah ini namanya ilmu ataukah ini paksaan? Apa jawabannya, Pak? Hah? Itu ilmu, bukan paksaan. Saya contohkan lagi. Nah, maka itu ketika Allah tahu, Allah tulis. Tulisan ini tidak akan pernah salah. Karena Allah tahu karakteristik hambanya secara detail dan rinci. Tidak akan mungkin salah. Maka yang tertulis pun tidak akan pernah salah. Contoh lain. Saya pernah contohkan mungkin di sini. Kita pulang ke rumah, bawa 3 makanan. Es krim, coklat, permen. Es krim, coklat, permen. Kita punya 3 anak di rumah. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kita sudah tulis di kertas kita. Anak pertama, dia akan ambil es krim. Anak kedua, dia ambil coklat. Anak ketiga, dia ngambil permen. Tulisan kita ini berdasarkan pengalaman kita dan karakteristik anak kita. Berarti yang kita tulis ini ilmu atau bukan? Ilmu. Kita taruh kantong. Begitu pulang ke rumah, kita buka ini. Es krim, coklat, permen. Anak pertama ngambil apa yang kita tulis. Anak kedua ngambil apa yang kita tulis. Anak ketiga ngambil apa yang kita tulis. Pertanyaannya, yang kita tulis ini memaksa dia untuk melakukan atau yang kita tulis ini adalah prediksi ilmu kita apa yang akan mereka kerjakan? Apa jawabannya? Prediksi ilmu. Kenapa kamu tahu karakteristik anakmu? Kenapa kamu tahu apa yang akan dia pilih? Apa jawabannya, Pak? Karena saya tahu sifatnya. Saya tahu kebiasaannya. Oke. Berarti kau tahu tentang anakmu karena kebiasaan, lingkungan, dan apa yang akan dia pilih. Sekarang pertanyaannya. Tuhanmu tentang dirimu, serinci apa dia tahu? Hah? Segalanya. Maka ketika dia tulis tentang takdirmu, itu ilmunya atau paksaan buat dirimu? Hah? Ilmunya. Bedanya, yang kita tulis buat anak mungkin salah. Maka itu dikatakan prediksi. Tapi yang Allah tulis untuk kita, gak mungkin salah. Karena dia tahu kita secara rinci. Emosi kita, kebaikan kita, cara berpikir kita, lingkungan kita, keputusan kita. Dia tahu secara rinci. Kita belum diciptakan pun dia sudah tahu kita. Itulah ilmu Allah yang sangat luas. Maka kalau memahami ilmu atau memahami takdir, pahami Allah Maha berilmu. Pahami dia punya kehendak. Pahami dia tulis kehendaknya. Pahami dia ciptakan semua yang dia telah yang telah dia kehendaki. Jadi kalau ditanya sekarang pertanyaannya, yang 50.000 tahun penciptaan sebelum kita diciptakan sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu takdir kita. Apakah itu memaksa kita untuk melakukan ataukah itu ilmu Allah tentang Allah tahu apa yang akan kita kerjakan? Apa jawabannya, Pak? Ilmu Allah. Itu nggak pernah memaksa kita. Loh, tapi kan belum terjadi, sudah tertulis, Ustaz. Tapi pasti terjadi seperti yang tertulis. Kan itu rancunya kan? Apa jawabannya? Karena dia maha tahu walaupun belum terjadi. Allah maha tahu tidak? Pengetahuan Allah terbatas dengan waktu atau tidak? Oke, jelas jawabannya. Pengetahuan Allah tidak terbatas dengan waktu. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tahu 50.000 tahun akan datang. Mungkin atau tidak mungkin? Karena ilmunya tidak pernah terbatas dengan waktu. Jadi kalau berbicara tentang takdir, asalnya adalah adil. Asalnya adalah ilmu. Asalnya Allah punya kehendak. Asalnya Allah tuliskan. Asalnya Allah ciptakan semuanya. Jadi, yang Allah takdirkan, pasti terjadi. Yang Allah tuliskan, pasti terjadi. Allah tahu apa yang akan kita pilih dalam hidup kita. Maka musibah, kejelekan, apapun yang kita dapatkan, jangan salahkan kepada Allah. Itu disebabkan ulah tangan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa dirimu dari musibah itu disebabkan ulah tanganmu. Kalau ini dipahami dengan baik, apa kuncinya tadi? Akan kembali
kebahagiaan, ketentraman, ketenangan datang dalam jiwa. Kita sedang bahas doa, kalau doa itu dibaca akan datang ketentraman. Ternyata ujung-ujungnya adalah terima dengan ridho takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, ini yang kita bahas. Mudah-mudahan di pertemuan akan datang kita bahas lagi pembahasan yang lain. Di sini sebenarnya menyebutkan kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok sesat dalam takdir. Tapi secara umum tadi sudah saya gambarkan dan bagaimana juga pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang takdir. Allah alam. Kita tutup dengan doa atau pertanyaan. Ada yang mau bertanya silahkan sebelumnya. Ya silahkan. Musibah dan bala sebenarnya hukum kauni. Hukum alam. Homoseksual akan dijadikan bencana. Itu syar'i atau kauni? Kauni. Apa kaitannya maksiat dengan gempa dan maksiat dengan ditelan dalam bumi? Ada kaitannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membuang sampah sembarangan, pembangunan tanpa terencana, irigasi ditutup, lalu banjir. Itu kauni atau syar'i? Hah? Kauni, alam. Tapi disebabkan hukum alam. Kita nggak menjalankan dengan baik, hukum alamnya akan ada yang jelek. Dia tidak. Nah sekarang pertanyaannya, tenggelamkan Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut ditenggelamkan oleh Allah. Kauni apa syar'i? Apa jawabannya? Hukum apa di situ? Kauni. Berarti siapapun yang akan melakukan seperti kaum Nabi Lut akan ada hukum alam yang menghancurkan dia. Sebagaimana api itu panas dan membakar. Api dan membakar kauni atau syar'i? Kauni. Es dan beku. Kauni apa syar'i? Maksiat dan bencana. Maksiat dan bencana ini kauni. Pasti terjadi. Suka nggak suka? Pasti terjadi. Allahu a'lam. Kalau begitu, ada orang yang meninggalkan hukum syar'i, dia akan mendapatkan hukum kauni. Dia meninggalkan hukum syar'i. Apa itu? Dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan ketaatan. Itu kan hukum syar'i. Konsekuensinya akan ada hukum kauni buat dia. Dia suka tidak suka, mau tidak mau terjadi. Yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.